ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kumilaila Ilakolila. Perkenalkan, saya Siti Rahma Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Kana Salita. Perkenalkan, saya Mas Cahaya Nisa. Perkenalkan, nama saya Matalam Karotid. Perkenalkan, nama saya Sirefa Kusri. Kami di sini ingin melakukan tugas observasi di lapangan Gelora Bung Karno. Jadi kami hari ini sedang melakukan tugas observasi lapangan di GBK atau Gelora Bung Karno Jakarta dengan berfokus pada pengamatan fasilitas olahraga nasional. Dengan video observasi kami hari ini tidak hanya mengamati tentang kebersihan, tata ruang, fasilitas umum, tetapi kami juga mengungkapkan fakta kebenaran yang ada di GBK hari ini. Yuk ikuti penelusuran kami hari ini. Kawasan Gelora Bung Karno atau yang lebih dikenal sebagai GBK berdiri megah di atas lahan seluas 279 hektar di jantung kota Jakarta. Lebih dari sekedar pusat olahraga nasional, kawasan ini merupakan ruang publik yang hidup, memadukan sejarah megah sejak Asian Games 1962, fasilitas berstandar internasional, serta paru-paru hijau yang merangkul jutaan masyarakat setiap harinya. Halo semuanya, sekarang saya lagi sama kakak siapa nih? Kak Laila. Oke, Kak Laila, salam kenal ya, aku Marsha. Izin wawancara dengan kakak siapa nih kalau boleh tahu? Salam kenal ya kak. Halo Kak, dengan siapa? Dava. Oh. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Kira-kira di GBK ini apa fasilitas atau area GBK yang paling sering kakak kunjungi? Dan biasanya kakak ngapain aja sih di situ? Di area GBK yang paling saya sering kunjungi itu di Ring Road ya, trek lari. Dan paling sering kesini tuh biasanya aku lari sih sebenarnya gitu. Ini karena lagi santai, jadi hari ini lagi libur lari. Oh gitu, oke. Fasilitas apa sih yang kakak gunain tadi di GBK dan kira-kira buat apa sih kak? Fasilitas sih aku paling parcel box sih kak, karena itu berguna banget buat naruh barang sih. Itu sama mungkin kalau dari fasilitas dari si GBK sendiri mungkin toiletnya, terus musola juga. Udah tenan-tenan juga membantu untuk kita nyari makan ya habis lari, habis olahraga gitu. Itu ya kak. Apa aja sih fasilitas yang Kakak sering gunakan dan apa kegunaannya? Biasanya kalau fasilitas yang ada di sini tuh kan banyak ya. Yang biasa saya gunakan ini biasanya lintasan lari ini, terus sama toiletnya. Karena biasanya kan kalau kita mau lari itu kan suka kayak mau buang air kecil atau air besar, itu biasa ke toilet dulu. Nah kalau buat lintasan lari ini emang fungsinya buat orang-orang lari, karena di dalam itu kan nggak boleh ya karena ditutup ya. Jadi kita orang-orang umum ini larinya biasanya di sekitar sini atau di luar ring GBK-nya. Oh gitu ya Kak? Ya. Langsung masuk ke pertanyaan yang kedua ya kak. Kalau dari pengamatan kakak nih di GBK, apakah fasilitasnya sudah oke? Misalnya kayak toiletnya, tempat sampah, atau area pejalan kakinya? Menurut kakak gimana nih? Kalau dari secara keseluruhan, kalau untuk toiletnya itu kayaknya kurang banyak ya. Terus agak susah nyarinya gitu. Terus untuk fasilitas jalannya juga lumayan luas, lebar gitu. Ada spot-spotnya juga. Oke deh kak. Aku boleh lanjut ke pertanyaan kedua? Oke. Pertanyaan kedua nih kak, apa sih kak kira-kira fasilitas yang kayak fasilitas umum yang kurang di GBK ini, kayak kebersihannya, tentang kebersihannya nih, kayak misalnya tempat sampahnya, toiletnya, atau jalur pejalan kakinya? Sebenarnya udah bagus banget ya, udah rapi, udah bersih juga. Paling kalau misal boleh kasih masukan, boleh tambahin station charger. Iya station charger sih, karena memang kita ngebantu banget, karena tiba-tiba lowbat kita nggak bawa power bank segala macam ya gitu. Setuju. Terus menurut Kakak nih fasilitas kebersihan di GBK ini seperti toilet, tempat sampah, atau jalur pejalan kaki? Untuk fasilitasnya sih semuanya lengkap ya, ada toilet juga, tempat sampah juga, fasilitas jalan kaki juga ada. Jadi menurut saya untuk sekelas GBK ini fasilitasnya cukup oke buat orang umum. Oke,
lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kira-kira menurut kakak, kapan waktu atau jam operasional di mana tuh pengunjung paling ramai ke sini? Dan biasanya tuh di titik apa? Di titik mana? Kalau untuk jam-jam ramai itu biasanya sih malam minggu ya. Itu di sore hari sampai tutup lah gitu. Biasanya itu paling ramai banget. Apalagi di dalam ring roadnya itu ya. Buat trek lari itu udah penuh banget. Iya sih kak. Lanjut ya kak ke pertanyaan ketiga. Kira-kira kapan sih kak jam GBK ini yang rame banget kayak misalnya dan di titik kumpul mana sih kak? Biasanya kayaknya weekend deh, malam juga weekend kayaknya biasanya rame karena juga berbarengan kan sini kan banyak fasilitas ya kayak di JCC dan lain-lain kan deketan ya, itu rame banget. Dan kalau untuk larinya sendiri kayaknya sekitaran apa sih ini jalur larinya rame sih Iya, gitu. rame Itu sih sama parkiran pasti rame kalau keluar ya kak. Itu aja. Iya. Jam berapa sih atau waktu operasional di GBK ini yang paling padat dan di titik mana yang paling banyak pengunjungnya? Oke, untuk di GBK ini biasanya yang padat itu ya sekitaran ring GBK ini yang di dalam. Biasanya itu kalau malam Sabtu, malam Minggu itu emang ramai orang-orang lari. Dan untuk jam operasional ini maksimal kalau nggak salah jam 10 itu mereka udah pada disuruh keluar semua untuk clear area. Untuk yang di luar itu masih banyak yang suka pada olahraga, terutama di daerah-daerah softball tuh biasanya suka ada yang nongkrong sambil makan bakso di sana. Oh gitu ya kak. Oke, kita ke pertanyaan yang berikutnya. Ada nggak sih fasilitas atau area yang menurut kakak tuh masih perlu diperbaiki dan kurang memadai gitu? Untuk fasilitas ini ya di toiletnya itu kadang kotor ya. Jadi yang perlu diperhatiin sih sebenarnya satu itu toilet sih gitu, sama dari toilet tuh kadang di agak-agak kotor gitu kan di dalam, terus sama kurang sih gitu. Oke kak. Oke, aku lanjut ke pertanyaan 4 ya. Kira-kira fasilitas apa sih kak yang kurang, kayak misalnya toiletnya, tempat sampahnya, atau jalur perjalan kakinya yang benar-benar harus diperbaiki banget? Apa ya? Mungkin udah cukup sih, udah bagus sih kak. Yang ini banget ya paling toilet, tapi overall juga lumayan bersih sih kak. Udah sih. Kayak kurang apa sih kak yang kurang, kayak saya perlu diwangiin lagi? Tisu sering habis kayak tisu sih. Apakah masih ada kendala tentang fasilitas yang masih perlu diperbaiki? Untuk kendala sejauh ini mungkin cukup oke ya, cuma ini aja paling kalau misalnya ada jalanan-jalanan yang udah mulai rusak atau aspal-aspal yang udah mulai harus ditambal atau bagaimana, itu paling itu aja. Karena kan kita semua orang kan di sini pada lari ya, takutnya lagi kenceng-kenceng gitu kan, nggak lihat ada aspal yang lobang atau yang bolong, itu kan bisa membahayakan kita juga, nanti malah terjatuh atau bagaimana. Jadi kayak gitu aja sih paling. Oke, pertanyaan yang terakhir ya kak. Ada hal apa sih yang bikin kakak tuh menarik untuk datang ke GBK ini? Selain sportnya menarik ya, satu, terus dia tuh strategis juga, terus enak, banyak pohon juga sih, itu yang bikin aku betah lama-lama di GBK. Oke. Oke, aku lanjut ke pertanyaan kelima ya kak. Apa sih kak hal yang menarik perhatian kakak sampai-sampai kakak pengen banget balik ke GBK lagi? Oke, pertama sih ambience-nya ya, kita cari lingkungan yang sejuk, terus fasilitas juga mendukung banget. Maksudnya kita jarang nemuin tempat yang kita bisa bebas lari, bebas olahraga. Kalau tempat lain kan mungkin kalau misalnya taman-taman biasa kan kecil ya untuk tempat larinya. Terus di sini sejuk aja, sejuk, enak balik. Sama dekat sama stasiun MRT dan lain-lain. Ada enggak sih hal yang unik atau hal yang menarik dari GBK ini yang paling kakak senangi dan betah di mari? Ada ya, terutama kalau misalnya kita udah masuk daerah GBK ini, kita tuh bakal termotivasi buat olahraga. Karena kan kalau kita lihat di sini kan banyak orang pada olahraga semua kan, jadi nggak ada yang nyantai-nyantai. Nah kalau misalnya kita udah masuk wilayah sini, jadi tuh kita kayak ada motivasi dorongan buat olahraga. Terutama kalau misalnya kalian bisa lihat itu, karena di pinggir-pinggir itu suka ada orang yang entah itu nge-gym, boxing, atau skippingan dan lain-lain. Oke, terima kasih ya kak atas waktunya. Terima kasih, bye-bye. Oke, makasih ya kak udah mau diwawancarai sama aku. Oke kak, makasih kak Dava.
Berdasarkan hasil observasi faktual kami, kawasan Gelora Bung Karno seluas 279 hektar ini terbukti menjadi ruang publik dan juga pusat olahraga nasional yang sangat vital. Fasilitasnya lengkap, mulai dari jalur sepeda, lintasan lari, hingga area hijau. Namun, kami menemukan beberapa fakta di lapangan, yaitu kurangnya fasilitas toilet, jarak toilet yang terlalu jauh, fasilitas toilet yang kotor, persediaan tisu toilet yang kurang, dan juga banyak jalan yang berlubang. Untuk itu, kami mengusulkan 3 solusi, yaitu perbanyak fasilitas umum dengan jarak yang tidak terlalu jauh, petugas kebersihan lebih rutin dalam membersihkan toilet, dan juga memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Melalui observasi lapangan ini, kami mendapatkan pengetahuan baru bahwa penyusunan teks laporan observasi atau LHO sangat membutuhkan data yang faktual, objektif, dan bukan sekedar opini. Pengalaman observasi langsung ini melatih kita untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sekian laporan hasil observasi kelompok kami di GBK. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.